Jadi memberanikan diri buat daftar di luar, ngambil SBM-nya di luar, dan itu ngambilnya di daerah Jogja. Jadi, nah itu pertama kali Alfi ke Jogja diantarin mama karena untuk tes SBM. Nah, tapi ternyata waktu tes SBM nggak keterima kan Bu, belum rezeki gitu. Jadi ya udah, dan Alfi sama sekali belum buat daftar di Aceh juga nggak ngambil. Jadi pas pengumuman itu aku udah pulang ke Aceh, pengumumannya dan ternyata nggak lulus gitu. Nah, dan Alfi nggak tahu nih mau lanjut di mana gitu, karena ditawarin sama abang, udah deh daftar di Aceh swasta atau negeri dimanapun boleh gitu. Dan tapi Alfi tetap nggak mau, dan Alfi ngomong sama ayah, kalau emang harus kuliah izinin buat keluar, tapi kalau nggak diizinin keluar ya udah nggak usah kuliah gitu Bu. Memberanikan diri Orang tua ya. ya. Nah terus dikasih pilihan, oke kalau keluar kemana gitu, cari-cari tahu, cari info, dan ternyata orang terus nanya-nanya, abang sepupu punya teman Bu, nanya-nanya di UI ada jurusan apa aja, terus dia bilang ya udah kalau emang mau daftar, tes di UI itu udah hampir tutup Bu, jadi Alfi berangkat itu H-2 penutupan CBT. Oke, ternyata Nah itu. jadi ya, jadi tuh ya udah memberanikan diri buat berangkat Bu, dapat izin dari orang tua berangkat hari ini, berarti dibilang sama ya oke berangkat tapi dengan syarat nggak boleh pulang selama 4 tahun, dia bilang kan, berangkat Gitu. sendirian, ya ada perjanjiannya berangkat sendirian, dan kalau ada apa-apa di sana, udah akhirnya memberanikan diri besok paginya berangkat sampai di bandara. Itu berangkatnya sendiri Bu, yang ngantarin ke bandara cuma ayah, karena ayah nggak ngebolehin yang lain ngantarin. Udah itu kemauan dia, ya udah berangkat sendiri, semuanya sendiri, ngurus sendiri gitu. Dan itu berangkat Ya. ya, dan itu pertama kali naik pesawat sendiri bukan, berangkat sampai ke Jogja, dijemput, nyampe Jogjanya itu maghrib, dijemput sama abang itu kan, terus abang itu nitipin ke kos temennya. Besok paginya banyak yang tutup bukan, nah di situ emang tapi milihnya langsung pendidikan ada pendidikan kimia sama teknik kimia gitu kan. Nah terus Abi lihat nih ternyata pendidikan kimia di apa namanya di UI kan bukan nggak masuk FKIP kan Bu, tapi masuknya MIPA Ya, kan. tentunya lupa. Nah ya, nah jadi ya udah akhirnya Abi milih, emang tujuan dari dasar itu emang kimia, jadi langsung ngambil pendidikan kimia di atas, teknik kimia di bawah, dan alhamdulillah setelah saya tes CBT langsung keterima. Oke, berarti dari awal memang suka kimia ya, Dek ya? Iya, dari awal emang tertarik sama kimia, Bu. Apa sih yang menarik dari kimia, Dek sebenarnya? Memang Eh, pengen jadi guru gitu ya? Kalau jadi guru enggak sih, Bu. Malah pengennya tuh kejar apa namanya kerja di lab atau di perusahaan gitu. Kalau untuk jadi guru tuh sebenarnya dari dulu emang nggak ada tertarik, Bu. Karena kan mama guru, guru kayak ngerasa jadi guru tuh capek, Bu, gitu kan. Jadi tapi tuh nggak mau jadi PNS, nggak mau terikat, jadi itu pengen bebas-bebas, karena kan kalau kerja di perusahaan kan kita lumayan bebas kan Bu, nggak kayak guru yang harus ngajar, waktunya tuh udah tepat di sekolah gitu. Nah apa namanya, karena di situ mama juga kan kita tapi juga ngasih apa namanya cerita sama mama, Bu jurusan apa yang harus Elvi ambil gitu, mama bilang taruh dong pendidikan di atas gitu, tekniknya di bawah gitu. Mama masih takut anak cewek oh masa di teknik gitu kan, setidaknya ada ya udah mikir-mikir lagi, karena mama udah ngizinin keluar, uh, kenapa enggak gitu kan kita jadi pendidik, karena apalagi apa namanya di rumah juga Elvi mama sama ayah juga guru Bu gitu kan. Ya udah akhirnya ngambil dan alhamdulillah terima. Oke, jadi sebenarnya memang pendidikan kimia itu luas banget, tidak serta-merta Iya, juga setelah jadi lulus harus jadi guru kan enggak. Ada iya, banyak sekali ya kan terbukti iya Bu, skripsinya juga tidak mengajar kan ya, iya, malah iya Bu. penelitian pengembangan. Oke, Elvi. Elvi, kemarin kan sudah kurang dari 4 tahun ini ya. Kira-kira Iya Bu. pengalaman apa sih yang unforgettable moment gitu yang didapatkan dari kimia, dari pendidikan kimia? Pengalaman banyak banget Bu, apalagi yang pertama itu kekeluargaannya. Jadi
kita sama dosen sama staf-staf yang ada di prodi itu bisa jadi kayak keluarga gitu, nggak ada kayak ada segannya, itu enggak, emang kayak teman gitu, bisa curhat, bisa cerita, bisa apa-apa gitu kan. Malah itu untuk tahun pertama pertama Alfi kaget Bu, tahun pertama itu Alfi kuliah di UII itu tahun yang paling kaget, karena di tahun itu pun nilai Alfi juga turun Bu, karena beradaptasi gimana kuliah di luar itu ternyata nggak sama kayak berada di Tentunya sini ya. ya Bu. Apa namanya, kaget Bu, semuanya kaget. Apa namanya, ternyata kan di sana tuh kita harus yakin, harus belajar, harus ini harus itu sendiri gitu kan. Sedangkan dulu biasanya kalau ada apa-apa ada mama, ada yang bantuin, ada teman-teman gitu. Dan ternyata di sana kan semuanya serba sendiri, dengan kampusnya itu kampusnya kita kejar terus belajar belajar gitu kan, nggak ada, maksudnya tuh ada mainnya tapi kan kita emang fokus belajarnya gitu kan Bu. Jadi uh, emang banyak banget pengalaman didapat, apalagi tahun-tahun pertama itu diajarin gimana cara, makanya tadi Bu, di pendidikan kimia UI itu nggak cuma pendidikannya aja, tapi kita itu bisa di mana aja, karena di situ kita juga ada pembelajaran, kita tahun pertama diajak ke pantai, selain ke pantai untuk kekeluargaan, kita ke apa namanya, ini pabrik minyak atsiri yang Oh, pembuatan, yang ada di ya Sendang nah Murni itu ya. minyak kayu putih, ya sudah mulai. Nah, kita diajarin di situ gimana cara proses pembuatan minyak kayu putih. Kita langsung dikenalin langsung ke lapangan gitu, nggak cuma dikasih bayangan-bayangan, tapi emang langsung ke lapangan. Terus kita diajarin gimana caranya pengenalan lab, kebakaran, menghindari kebakaran di lab itu gimana. Diajarin ada workshop-workshop dokumentasinya juga gitu. Pokoknya diajarin nggak cuma belajar tentang pendidikan aja, tapi di pendidikan itu banyak banget Bu, ada workshop. Ini kayak Elvi kenapa bisa skripsinya media, itu ada diajarin workshop, ada flash pembuatan aplikasi juga gitu. Jadi banyak Bu yang didapatin selama kuliah. Banyak ya yang didapatkan ya selama Iya, kuliah ya. Nah, kemarin diajarkan ada berbagai macam workshop juga. iya. Dulu itu kalau LV di SMA itu sering menggunakan alat-alat kimia nggak sih? Menggunakan labu alas bulat misalnya, kemudian menggunakan titrasi. Untuk praktikum ada Bu, tapi di SMA LV belum, alatnya nggak selengkap di sana gitu. Jadi cuma pengenalan beberapa, dan kalau untuk praktikum pernah, tapi kita numpang di SMA sebelah Bu, karena SMA kita belum terlalu, alatnya belum memadai. Oh, gitu ya. Ya, makanya Bu, jadi benar-benar ketika kuliah di situ tapi baru kenal ini, oh ini ya gitu. Benar-benar Bu baru di situ tahu gitu. Makanya semester satu itu tuh kayak banyak ketinggalan kan, harus ngejar Bu nyari tahu, oh ini apa gitu. Hmm, oke. Berarti banyak sekali ya skill yang didapatkan oleh LV Ya, ya, El, ya. banyak Bu. Kemudian tadi kan diceritakan banyak banget. Kemudian ada mata kuliah apa tadi? Dengan menggunakan media flash itu ya. Iya, ya Kira-kira mata media kelas. kuliah yang paling difavoritkan oleh LV itu apaan? Kalau mata kuliah yang paling difavoritkan uh, itu tadi Bu, aplikasi kimia lebih suka, karena kan di situ diajarin banyak aplikasi, itu salah satunya. Terus waktu media pembelajaran juga Bu, di situ kita bikin media aplikasi buku, sama bikin apa namanya aplikasi HP yang sederhana yang pakai app Adventor itu Bu. Nah, Mm-mm. itu termasuk salah satu mata kuliah favorit LP. Oke, oke. Saya penasaran. Ini kan Elvi itu kan tadi nggak pengen jadi guru. Kemudian apa Ya, dari alasan itu tadi, kemudian Elvi mengambil eh, penelitiannya pengembangan dan bukan eksperimen. awalnya Bu, waktu pertama Elvi ngajuin judul buat skripsi, itu malah nggak ada judul pengembangannya Bu, malah eksperimen Malah. semua. Iya, Oke. malah eksperimen semua. Terus setelah dipikir kan ternyata eksperimen itu kan telah banyak ya Bu. Nah, Mm-mm. dan kebetulan Elvi juga dapat dosen pembimbingnya itu tuh dosen yang pengembangan. Nah, terus setelah Elvi cari-cari tahu, ngomong-ngomong sama ibunya, cerita-cerita, oh ternyata pengembangan itu masih sedikit dan masih banyak sekolah tuh yang membutuhkan pengembangan media gitu kan Bu, yang digunain buat di sekolah gitu. Ya udah akhirnya coba Alpi gali dulu, Alpi cari tahu dulu tuh media seperti apa yang dibutuhkan, media yang apa yang udah ada atau belum. Nah ternyata dari sekolah-sekolah itu kan yang kebanyakan tuh cuma menggunain PPT, LKPD Bu.
ya cuma praktikum-praktikum biasa gitu, dan ternyata masih peserta didik itu masih membutuhkan banyak media untuk belajar gitu kan. Nah dari situ Bu tertarik, ya udah deh, eksperimen udah rame nih, ya udah coba deh masuk ke pengembangan gitu. Ya udah akhirnya mengajukan judul, dan itu Alfi juga waktu waktu bikin rancangan awal seperti ini boleh nggak Bu gitu, sebelum Alfi ketemu dosen pembimbing, Alfi ngomong sama teman yang jurusan informatika Bu, teman SMA kan. Nah Alfi nyari tahu, Alfi nanya, kalau game tentang kimia yang ada hubungan sama kimia itu yang gimana gitu kan. Nah dikasih tahu coba yang kayak gini, coba Alfi kembangin Berarti lagi sama materi kimia. gitu ya? Langsung ke Iya, media gitu ya? langsung ke media. Nah, coba dikembangkan, pas ketika Alpi kembangin lagi, Alpi menghadap sama dosen dan ternyata judulnya di ACC Bu. Nah, baru Alpi bikin medianya. Kalau boleh tahu medianya Elvi itu media apa itu El? Alpi media Android Bu, tapi dia isinya itu permainan. Seperti apa itu El? Bisa Alpi tunjukin Bu, bentar ya Bu. Oke, Nah, ini medianya Bu. Nah, di sini tuh Alpi buat satu aplikasi permainan. Di sini tuh ada 7 jenis permainan. Nah, oke. jadi ini tuh permainan apa Bu? Ayo lanjut aja nggak apa-apa. Nah, jadi Sambil 7 juga permainan. nggak apa-apa. Heeh. Oh ya, nah jadi ini 7 permainan. Yang pertama isi angka, pendekar Lewis, otak super, up, pigman, cari kata, dan TTS. Ini tuh hampir sama sama jenis permainan-permainan yang sudah ada kan Bu. Cuma di dalam setiap permainan ini tuh ada pertanyaannya, yaitu pertanyaan yang tentang kimia gitu. Nah nanti apa namanya, jadi peserta didik itu nggak cuma hanya main aja, tapi mereka juga sambil belajar mengenal kimia itu seperti apa gitu, materi-materi kimia. Karena kan biasanya peserta didik itu anak-anak sekarang kan emang suka bermain kan Bu, tapi mereka kan lebih kayak main game tanpa ada edukasinya gitu, cuma main-main, asal main aja gitu kan. Nah jadi tertarik buat media, jadi biar mereka nggak bosan cuma tentang kimia aja, jadi Alpi buat permainan. Nah permainan itu contohnya ini yang isi angka. Nah isi angka itu tuh, ini tuh untuk menentukan konfigurasi elektron, tapi dia kayak kita main. Nah coba ditentukan, nah nanti kita pencet-pencet angkanya untuk menentukan gitu. Nanti lanjut ke game selanjutnya. Nah salah satunya lagi ini Bu, yang up. Ini tuh benar-benar main. Ini tuh, nah kita main Bu kayak lompat-lompat pohon. Nah kita menghindari burungnya. Nanti, Kimianya ketika gitu. nanti ketika dia dapat koin, muncul pernyataan kimianya. Oh gitu. Ada Iya. pertanyaannya gitu ya? Ada pertanyaannya, ada pertanyaan tentang kimia. Nah nanti di situ mereka nggak cuma bermain, tapi mereka juga belajar kimia. Berarti pernyataan ini, ikatan ion terbentuk akibat serah terima elektron. Yang di bawahnya ikatan ion merupakan ikatan antara atom logam dengan atom non logam. Nah dua pernyataan ini tuh berhubungan nggak? Kalau berhubungan berarti nanti mereka mencetnya benar Bu. Ketika dipencet benar, mereka dapat koin, mereka bisa lanjut main ke game selanjutnya. Oke, itu ada berapa permainan itu? Ini ada 7 permainan Bu. 7 permainan dalam satu aplikasi ya? Itu nggak Ya, susah dalam satu aplikasi itu ada 7 permainan. Apa Bu? Itu nggak susah bikinnya El? Sebenarnya Bu, kalau dibilang susah ya Bu, waktu awal kan apalagi Alfi emang belum paham terlalu mendalami media, agak susah Bu. Tapi setelah kita membuat, merancang semuanya, itu sebenarnya lebih mudah Bu. Pengkodingannya pun juga nggak terlalu sulit Bu. Malah sebenarnya Alfi kan lulus lumayan, dibandingin teman-teman lain lumayan telat kan Bu. Walaupun nggak sampai 4 tahun, tapi dibandingin teman-teman lain kan lumayan telat. Karena teman-teman kan ada yang 3 tahun 2 bulan, 4 bulan gitu. Sebenarnya kalau emang kita fokus, medianya itu tuh 3 tahun 2 bulan atau 3 tahun 4 bulan itu kita bisa lulus Bu. Oh gitu ya, berarti semudah Ya, itu ya, maksudnya nggak susah semudah gitu itu ya? Bu. Iya, buat adik-adik pengembangan yang sekarang lagi skripsi, jangan dipikir pengembangan itu susah ya. Itu poinnya ya. Jadi Ya, adik-adik itu sebenarnya kalau penelitian pengembangan itu mesti akan lama gitu ya, mesti akan iya, lama, kemudian susah, terus bingung mau ngapain. iya. Heeh. Benar-benar kita tuh harus nyari tahu sih Bu, nih medianya yang kita buat kayak gini. Kayak Alfi kan awalnya, Alfi kan ke sekolah dulu Bu, observasi. Jadi kan udah tahu nih media seperti apa yang Alfi butuhin gitu. Nah, langsung dirancang Bu, langsung dipikirin ini mau seperti apa, medianya seperti apa. Sebenarnya anak eksperimen sama pengembangan itu tuh bisa sejalan loh Bu, selesainya gitu. Mereka ngajar di sekolah, kita buat medianya gitu. Tapi kebanyakan karena kita ngerasa media itu susah,
jadi mundur-mundur, dan Elvi salah satunya sih Bu. Awal-awal Elvi kirain ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, sampai Elvi aja dulu hampir 2 bulan nggak bimbingan Bu. Oke, itu kendala apa itu, El? Sampai 2 bulan nggak Oh, bimbingan, itu kenapa? karena takut Bu, ini nggak bisa, masih masih kayak apalagi banyak omongan sulit. Emang Bu kalau dipikirin kayak gitu emang kita nggak bakalan maju-maju Bu. Kita iya sulit Oh, sulit gitu ya. mundur-mundur. Nah, tahu-taunya akhir-akhir kan ketika Elvi udah ngerjain, buat benar-benar belajar gitu, memahami, kita belajar banyak kok Bu dari YouTube, bisa dari YouTube itu banyak kok yang ngajarin gitu, apa Hmm. atau tanya-tanya sama teman-teman gitu. Nah, setelah kita belajar kayak gitu, oh ternyata lebih mudah ketika kita udah buat, itu lebih mudah Bu. Ternyata dibandingkan kita diam nunggu aja, Hmm. itu nggak Oh, bakalan gitu ya. jalan-jalan. Yang penting fokus mengerjakan gitu ya. Iya, fokus Bu. Terus apa lagi kira-kira? Pelajaran apa Em, yang didapat dari selama pendidikan kimia itu apa aja itu, El? eh, Pelajaran banyak Bu, apa namanya, yang pertama harus fokus, itu yang utama gitu, jangan pernah takut untuk maju gitu. Coba aja, kalau gagal itu tuh nggak apa-apa gitu, karena kegagalan itu tuh malah mungkin untuk langkah kita yang lebih baik ke depannya gitu. Jangan pikir nggak bisa, kalau kita masih tetap bertahan di situ kita nggak bakalan maju-maju buat ke depannya. Hmm. Apa sih yang menjadi motivasi terbesar Elvi itu untuk bisa ini ya melaksanakan kuliah dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun? Keren banget loh itu. Eh, karena yang pertama sih Bu, Elvi mikirin keluarga Bu, Elvi jauh dibiayain, itu yang pertama juga Bu kan. Terus yang kedua, karena Elvi udah target selesai ini Elvi harus lanjut lagi, masih banyak ke depan mimpi-mimpi yang harus Elvi capai gitu, nggak cuma sampai di sini aja gitu. Jadi targetnya kemarin itu tuh Bu, apalagi setelah teman-teman lulus Elvi belum, di situ kayak berasa mundur dari target awal gitu, karena target awalnya itu tuh 3 tahun 2 bulan Bu kan. Oke. Mundur jauh jauh mundur dari target awal, jadi harus memperbaiki lagi. Setelah itu Bu, makanya yang 2 bulan nggak bimbingan, di situ baru maju-maju buat bimbingan. Itu ya. Iya, Karena mungkin karena itu ya. Kemudian itu kan Elvi kan pertamanya itu kan nggak pengen jadi guru tadi kan ya. iya, Kemudian saya pengen tahu nih, di dalam pendidikan kimia kan kita ada mata kuliah pengajaran mikro, PLP itu, PLP dan iya. pengajaran mikro. Gimana nih Hmm. Elvi, selama mengikuti perkuliahan mikro dan kemudian ada PLP itu gimana? Eh, di Apakah situ merubah yang awalnya mindset dulu Elvi gitu maksudnya? apa Bu? Apakah bisa merubah mindset Elvi gitu? Jujur Bu, sudah banyak merubah Bu, yang dulunya nggak pengen sekarang udah ada ketertarikan untuk ngajar gitu Bu. Walaupun Mm-mm. mungkin salah satunya Elvi orangnya kalau di depan lumayan gugup untuk ketemu orang Bu, jadinya kayak masih kurang berani. Tapi untuk sekarang karena udah banyak praktek langsung kayak mikro, kita PPL, kita beradaptasi dengan orang-orang, itu sangat membantu Bu untuk kedepannya gitu, apalagi di lingkungan pekerjaan kan gitu. Nah, melatih Mm. Helvi juga untuk berbicara di depan orang lebih berani Bu, daripada dulu yang nggak ikut apa-apa kan, jadinya kan bener-bener nggak pernah maju gitu. Jadi Mm. sekarang untuk ketemu orang udah lumayan bisa berani buat ngomong, berani buat ngejelasin gitu, nggak kayak dulu yang cuma beraninya di belakang aja. Tapi saya melihat Elvi yang sekarang itu sudah pede banget loh berkomunikasi di depan publik. Ini kan juga berkomunikasi di depan Iya, publik ini ya. iya, Berarti mengalami kemajuan gitu ya untuk mengalami komunikasinya. sangat Bu, sangat mengalami kemajuan. Sekarang udah lumayan jauh banget Bu, lumayan berani untuk maju ke depan. Oh begitu. Kemudian El kan ada beberapa mata kuliah. Ada nggak mata kuliah yang bikin mungkin Elvi itu membekas dalam ingatannya Elvi gitu? Mata kuliah Bu. Mm-mm. Kalau mata Atau kuliah mungkin yang ada membekas Bu, memori gitu di dalam proses pendidikan gitu? kalau mata kuliah Bu, eh, karena LP emang rata-rata mata kuliah pilihan LP sama ngambil mata kuliah yang bareng sama Bu Ar, setelah LP skripsi pengembangan pun sampai sekarang mata kuliah yang paling berkesan sama itu pembuatan media Bu, media pembelajaran sama Bu Ar. Karena di situ benar-benar diajarin kayak cara buat aplikasi sama LP. Jadi benar-benar kayak berguna, apalagi dengan LP ngembangin aplikasi sekarang Bu, itu membantu. Di pembelajaran media diajarkan apa aja, Elvi?
eh, gimana cara kita membuat media. Jadi kita membuat media itu tuh nggak asal-asal buat media aja Bu. Jadi ada aturannya, pemilihan warnanya, tata letaknya, semua itu diajarin. Terus cara penggunaan aplikasinya, bagaimana media yang bagus gitu. Eh, jadi nggak semuanya itu asal-asal kita buat aja Bu. Jadi ada aturannya gitu. Tapi Diajarin memang seperti El dari ceritanya Elvi itu berarti Elvi memang seneng banget membuat sesuatu gitu ya El ya. itu, iya Bu. Mm-mm. Iya Bu, udah lumayan senang. Dulu awalnya Bu pertama-tama karena ngirain susah karena Elvi belum coba. eh Elvi suka gitu, tapi berasa skripsi Elvi itu berat gitu Bu, nggak sanggup-sanggup gitu. Eh Ternyata dorongan Bu Ar selama ini bisa kok Dek, bisa coba aja dan ternyata itu emang benar-benar membantu Bu sampai sekarang gitu. Bisa mengucapkan terima kasih kepada Bu Ar berarti ya ini ya. Ya bisa Bu, karena berharap banget kemarin kalau sidangnya langsung pengen foto bareng Bu, ternyata enggak. Nanti bisa foto bareng aja nggak apa-apa di prodi ya. Iya. Kalau Elvi selama kuliah di prodi pendidikan itu ada kegiatan-kegiatan yang diikuti Elvi nggak selama ini? Kalau di prodi banyak Bu, Kan ada beberapa kalau biasanya, untuk mm, apa Bu? biasanya itu kan kalau misalnya ini kan Elvi kuliah kurang Hmm, dari 4 tahun, ya kan? hmm. Kemudian kumulat kan ya Elvi ya? Alhamdulillah Kemudian Bu. itu tuh emang Elvi itu pekerjaannya itu cuman belajar, kemudian hanya di kosan atau gimana? Apa ada kegiatan lain gitu maksudnya? Kalau kegiatan lain ada Bu, tapi kalau sampai ikut organisasi universitas itu enggak, karena kan uh, kembali lagi Bu Elvi buat ikut aplikasi harus izin orang tua gitu. Jadi Mama bilang kalau untuk izin ikut organisasi, cari yang maksudnya tuh masih bisa ngebantu Elvi buat kuliah sama organisasinya tuh nggak hancurin kuliah LP karena tetap tujuan utamanya kan kuliah kan Bu gitu. Jadi LP cuma ikut organisasi ini Bu. Kalau di himpunan kita HMPK, LP ikut Hmm. organisasi HMPK sebagai anggota. Terus sama sering ikut kepanitiaan kayak yang acara Jam Edu Fair itu ada 2 kali ikut jadi panitia. Mm-mm. Oh iya. Nah, Jam jadi ikut EduFair panitia. kegiatannya Elvi sebagai apa di situ El? LP sebagai panitia yang mengarahkan peserta yang ikut lomba Bu. Oke, bagian spesifiknya? Bagian spesifiknya yang ini Bu, kan ngatur di ruangan yang umumin nanti yang dipanggil maju ke ruangan sebelah gitu Bu. Mm-mm. Tapi secara umum tahu teknis ya bagaimana cara bagaimana manajemen itu kan berarti memanajemen orang kan ya untuk Iya, oh, ayo masuk gitu kan ya. iya. Kemudian tadi ada ikut seminar ya tadi ya. Seminar apa itu El? Iya, ikut seminar internasional yang diadain sama Prodi Pendidikan juga ada Bu yang ISJE, Mm-mm. International Seminar Education. Pada itu ya itu juga LP ikut. Terus ada beberapa seminar di kampus yang lainnya yang diadain sama pihak kampus gitu kayak yang kemarin itu seminar yang datang Bapak Ridwan Kamil Bu. Oh iya ya. Nah, Kira-kira dari banyak kegiatan tersebut apa yang Elvi dapatkan? eh, banyak Bu yang LP dapatin kalau dari seminar kimia itu LP dapat apa namanya materi ilmu baru gitu gimana caranya kan seminar itu nggak cuma tentang kimianya tapi tentang pendidikan juga gitu nah gimana kita ngajar gitu sistem pembelajaran yang baik gitu dapat kayak gitu Bu terus eh, selain itu untuk kegiatannya LP juga tahu cara apa ikut manajemen kegiatan itu seperti apa gitu. Hmm. Oh, gitu ya. Berarti ini kesibukannya Elvi apa nih? Nunggu ijazah keluar nih. Oh, kalau sekarang Bu, karena LP mau balik ke Jogja juga Bu, tapi kan masih di sini. Sekarang kegiatan LP selain di rumah aja itu membantu teman Bu. Ada yang teman yang bikin skripsinya media juga. Nah, LP Hmm. bantuin gimana cara pembuatan medianya gitu. Ngajarin Oke. teman-teman juga. Oh, berarti Elvi membantu temennya untuk membuat medianya gitu ya, mengarahkan Iya, gitu ya. iya Kira-kira mengarahkan Bu. dibantu. Ini juga nggak Apa Bu? Android juga nggak? Media apa yang dibantu? Oh, bukan Bu, belum nggak sampai Android. Jadi media yang dibuat itu yang pertama itu modul kimia
sama yang Mm-mm. satu lagi LKPD, Bu. Oh, Nah, oke. Mm. jadi Itu ngajarin gimana apa? mm, gimana El? Jadi ngajarin Bu gimana caranya pembuatan kayak tadi Bu yang dari kuliah Helpi sama Bu Art tadi kan ngajarin gimana caranya pembuatan LKPD yang baik gitu kan. Terus ngajarin juga gimana ini. Jadi Helpi ngajarin teman-teman kalau ternyata kayak gini gitu dan itu sangat membantu sih Bu materi ilmu yang udah Helpi dapatin. Oh, gitu ya. Kira-kira itu kalau misalnya Elvi, kalau sudah di wisuda nih ya, kita kan wisudanya mungkin online ya, Elvi ya. Kira-kira nanti next project yang mau dikerjakan Jadi jaringan ibunya putus. putus ya? Saya ulangi lagi Apa ya. Bu? Saya ulangi lagi ya. Ah, Saya ulangi lagi ya. iya. Oke. Sambil nunggu ijazahnya keluar nih, El. Ini kira-kira Elvi mengerjakan proyek apa nih? Kalau untuk sekarang Bu cuma membantu teman-teman yang membuat media sih Bu untuk saat ini gitu. Karena untuk kedepannya tuh rencana pengen lanjut Bu, cuma untuk saat ini belum dapat izin dari orang tua untuk lanjut di luar, disuruh pulang. Mungkin bisa dikembangkan medianya yang Android itu, Dek. Kan bisa. Iya, Mm-mm. rencana emang tertariknya itu emang kayak gitu Bu. Kalau emang nggak kuliah mau coba ngembangin, tapi kalau emang LP lanjut buat kuliah, rencananya nanti tesisnya emang mau dilanjutin buat medianya Bu. Luar biasa sekali. Ya, memang kalau penelitian pengembangan kan nanti bisa berlanjut, berlanjut, berlanjut seperti Iya, itu ya. uh, karena sebenarnya uh, media yang ini tuh Bu, sebenarnya tuh kalau di dasarnya tuh masih ada lanjutannya, cuma kemarin baru sampai di situ. Kira-kira dari mediamu itu apa yang mau dilanjutkan, El? Lanjutin pembuatannya. Kalau ini kan Bu, LP nggak sampai ngupload di Play Store kan Bu, gitu. Nah, jadi kan cuma sampai LP aja gitu. Jadi nanti tuh pengennya kalau ngelanjutin media tuh bisa sampai ngupload di Play Store, jadi semua orang tuh bisa ngedownload, bisa mainin aplikasinya. Jadi kan lebih tersebar ke seluruh Indonesia gitu. Nah, terus mau nambah lagi di materi-materi yang lain dan kalau bisa untuk beberapa permainan lagi ditambahin. Jadi kayak pengen yang kayak Hago itu loh Bu yang banyak game di dalamnya. Oh, gitu ya. Jadi based on-nya ada gitu ya. Kemudian nambahin, Ya, nambahin, nambahin kayak gitu. Kalau untuk sementara berarti kalau misalnya nih ada guru-guru yang dari MGMP Magelang gitu atau MGMP yang Aceh mau minta medianya Elvi bisa berarti ya tanpa harus mengunduh ya kalau melalui untuk Play saat Store. ini kok karena ya kalau untuk saat ini kan nggak sampai ke Play Store kan Bu. Jadi kalau Mm, untuk yang minta kan otomatis harus ada ini sama LP dulu Bu. Kita nanti mm. bicara gimana penggunaannya kan untuk bagiin gitu. Karena kalau misalnya asal disebarluaskan itu kan berarti hak cipta LP kan udah ini Bu. Nah ini nih sama pertanyaannya sama Nana nih. Kira-kira ada rencana untuk disebarluaskan tidak medianya? Mungkin Eh, ada yang mau bertanya di kolom rencananya komentar. ada. Mm-mm. Nah, rencananya ada gitu, mau disebarluaskan gitu. Cuma kemarin tapi belajarnya belum sampai ke tahap penyebarluasannya Bu. Jadi masih bingung, belum belum nemu orang yang bisa yang teman atau orang yang untuk berkonsultasi gimana sih cara penyebarannya sampai ke Play Store gitu. Jadi makanya baru sampai tahap pembuatan ini aja. Oh gitu ya, gitu Nana ya. Ada rencana untuk disebarluaskan, tapi masih belum. Tunggu aja ya Nana. Nana mau po. Kira-kira mungkin teman-teman lain bisa tanya di kolom komentar. Nih Nana lagi ditunggu publikasinya. Tuh katanya Nana. Iya Nana. Ada lagi mungkin yang mau bertanya di kolom chat. Kemudian nih El, ini kan Elvi itu sudah lulusnya tepat waktu ya, bisa dibilang tepat waktu ya. Tepat waktu. Oh, lebih ini ya malahan ya, lebih cepat ya, lebih Iya cepat Bu. yang sudah ditentukan. Kemudian medianya bikin sendiri ya El ya.
Medianya bikin sendiri, kemudian lulus dengan Di kumlot diulang Bu. juga. Mm-mm. Gimana? Terkendala Oh sinyal iya, ya? Udah. iya, Oke. udah. Kira-kira tips dan triknya dari Elvi buat adik-adik yang nonton itu apa? Eh, Kalau trip and tricksnya itu belajar tetap nomor satu gitu, tapi Hmm. organisasi tetap juga diikutin gitu karena kita nggak punya kesempatan banyak loh, cuma kesempatan kita di sini gitu. Apa namanya? Kita bisa berkreasi sebebas mungkin selama kuliah gitu, tapi tetap harus diingat kuliah tujuan yang pertama gitu. Nah, kita harus bagi waktu nih antara kuliah sama organisasi gitu. Dua-duanya harus harus seimbang gitu kan. Nah, terus belajar nggak harus belajar yang 24 jam belajar juga sih Bu gitu karena tapi orangnya juga santai gitu apa namanya eh, yang penting tugas-tugas dari dosen dikerjain dipahamin gitu karena setiap dosen ngejelasin di kelas kalau kita ngedengar nanti kita kan belajarnya lebih gampang gitu nggak harus lebih gitu bisa aja sambil baca-baca karena kita udah paham gitu Gitu ya, El. Kira-kira ada ya kendala selama perkuliahan nggak, El? kendala ada Bu pasti ada gitu karena apalagi kan tapi jauh dari sini Bu kadang-kadang ada rasa capeknya kadang-kadang nggak kuat gitu pasti ada Bu kayak gitu coba Kuatnya kenapa itu? nggak kuatnya Bu kadang-kadang begadang bikin Oh, begadang. pratiku Oke. Mahasiswa ya, iya begadang. iya itu wajar kok Bu nanti nanti kalau udah lulus Bu itu yang paling dikangenin Oh, itu yang paling dikangenin, begadang. iya iya begadang ya Bu Tapi mungkin nanti the next paling masih ada begadang begadang versi selanjutnya loh itu nanti loh. iya Hmm. iya Bu Jadi mungkin di tahap kuliah ini kan begadang level 1 mungkin ya. iya Jadi pas kerja nanti ada begadang level 2, level 3 dan seterusnya gitu. iya Kira-kira ada saran nggak buat adik-adik saran buat untuk adik-adik yang buat adik-adik? yang belum kuliah, ayo masuk ke UI jurusan pendidikan kimia itu sangat membantu karena kita nggak fokus di kimianya aja gitu. Karena kita bisa masuk ke jurusan-jurusan yang lain dan di sini juga kita diajarin banyak skill yang diajarin di sini gitu. Kita diasah nggak cuma untuk belajar aja tapi juga praktek di luar diajarin gitu dan ketika kita skripsi pun kita sangat dibantu apalagi kita sama prodi benar-benar seperti keluarga karena ada masalah apapun kita dirangkul seperti keluarga bisa curhat bisa apapun gitu nah buat adik-adik yang lagi skripsi semangat apalagi anak pengembangan ingat pengembangan itu nggak berat dong jalanin ya jangan diam di rumah ya jangan diam di rumah kerjain uh, kerjain belajar karena kalau udah dikerjain pasti berasa oh, kayak gini ya gampang gitu nggak sesusahnya gitu itu sih Bu Yang penting dikerjakan ya. Kalau nggak dikerjakan nggak iya akan selesai gitu iya ya. nggak akan selesai Harus berani memulai juga harus berani mengakhiri gitu ya maksudnya ya. iya iya karena nggak Oke, apa-apa kita jatuh nggak apa-apa kita gagal karena bisa sekali lah dari Elvi. Oke, makasih ya Elvi iya Bu untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini. Kasih iya applause buat Elvi. Pok, 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 terima kasih pok. Bu Sukses terus buat Elvi ke depannya. iya Semoga Bu nanti Elvi bisa melaksanakan impian-impian Elvi yang akan, semoga insya Allah impiannya akan menjadi kenyataan ya. amin amin Oke. Makasih juga buat yang sudah nyimak ngobrolan kita kali ini.
Islam.